Saat itu Didi menghubungi Ijal via pesan dan dalam pesan tersebut mereka berdua sepakat dengan angka bayaran sebesar Rp150.000 per harinya. Dan upah tersebut akan dibayarkan oleh Didi di hari terakhir setelah Ijal selesai mengerjakan semua pekerjaannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Bandung, Jawa Barat. Ceritanya, ada seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih yang ternyata tidak dibayar upahnya. Lalu, karena merasa sakit hati, dia akhirnya menghabisi nyawa si pemilik rumah tempat dia bekerja. Nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp300.000 saja. Namun, yang namanya sudah emosi dan gelap mata, akhirnya dia dengan tega menghabisi nyawa pemilik rumah tersebut tanpa berpikir panjang. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang sedang viral ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, warga desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya korban pembunuhan di dalam rumah. Diduga korban diikat lalu dikubur dan dicok di dalam tanah dan ditutup keramik. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini diangkat berdasarkan berita yang sudah beredar di media publik yang aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Kompleks Bumi Citra Indah, RT 06 RW 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, ada seorang laki-laki yang bernama Didi Hartanto. Umurnya itu sudah 45 tahun. Dan di usianya yang sudah 45 tahun ini, dia sudah hidup berkecukupan, memiliki rumah yang sangat layak ditempati. Didi ini hidup seorang diri. Dia memilih menjadi seorang bujangan yang tidak menikah. Didi memang orangnya sangat cinta dengan pekerjaan dan bisa dikatakan sangat gila kerja. Penghasilannya juga cukup lumayan, apalagi dia hidup sendiri, yang mana itu sangat cukup serta berlebih untuknya. Dia ini merupakan seorang honorer di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau disingkat dengan BKIPM di daerah Bandung. Di lingkungan tempat dia tinggal, Didi ini dikenal sebagai sosok yang baik. Dia juga ramah kepada warga sekitar. Terlihat dari sikap Didi yang suka berbaur dan menjalin komunikasi yang baik dengan para tetangganya. Didi juga tipikal orang yang aktif dan cukup menonjol di lingkungannya. Banyak kegiatan-kegiatan warga yang ikut dia kerjakan. Makanya kalau misalkan sedang ada pekerjaan di luar dan tidak pulang beberapa hari ke rumah, orang-orang akan menanyakan keberadaan Didi. Dan memang sepeduli itu para tetangganya terhadap Didi. Didi hidup sendiri di rumah dengan kondisi rumahnya yang lumayan besar. Dia harus mengurus rumah itu setiap hari. Dan terkadang hal tersebut membuat dia kewalahan. Apalagi sehari-hari dia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor menyelesaikan pekerjaannya. Yang mana hal itu membuat dia mau tidak mau memanggil seseorang untuk bisa membantu dia dalam mengurusi serta membersihkan rumahnya selama beberapa hari. Dan kebetulan juga di rumahnya itu ada sedikit kerusakan yang harus diperbaiki. Jadinya dia memutuskan untuk mencari seorang tukang yang bisa menghandle semua pekerjaan di rumahnya tersebut. Nah, Didi pun kemudian bertanya kepada tetangganya untuk meminta dicarikan tukang yang bisa membantunya. Tetangganya pun memberikan sebuah nomor ponsel tukang bersih-bersih langganan komplek, namanya Ijal. Dan di saat itu, Didi pun menghubungi Ijal dan meminta Ijal untuk datang ke rumahnya memperbaiki beberapa kerusakan serta meminta Ijal untuk membantu bersih-bersih di rumahnya tersebut. Sebelum kita bahas kronologinya lebih jauh, kita bahas dulu latar belakang dari Ijal ya sobat. Jadi Ijal ini merupakan seorang pekerja serabutan yang jasanya sering digunakan oleh banyak orang. Terutama dia menjadi langganan warga kompleks Citra Indah.
Dia tinggal di Kampung Cipahit, RT 01 RW 06, Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, KKB. Dia di sana tinggal bersama istrinya yang bernama Atikah. Ijal ini orangnya tidak neko-neko. Dia sangat baik dan juga ramah, makanya tidak heran kalau banyak orang yang senang memakai jasa Ijal. Di dalam kesehariannya, Ijal ini bisa diminta untuk jadi apapun. Tukang kebun, tukang bersih-bersih, bahkan kalau ada rumah yang sedang rusak, Ijal bisa menjadi seorang tukang. Dan dia dikenal sebagai pekerja yang rapi. Setiap pekerjaannya selalu dia selesaikan dengan sangat baik. Maka dari itu, tidak heran dia setiap harinya bekerja dari rumah ke rumah dan selalu berpindah-pindah, tidak pernah sepi panggilan. Nah, dari sini kita bisa menilai ya sobat, bahwa Ijal ini orang yang cukup bisa dipercaya dan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Lalu, sejak Didi menghubungi Ijal dan mengatakan kalau dia sedang membutuhkan tenaga seseorang untuk membantu pekerjaan rumahnya, kemudian Ijal pun menerima pekerjaan tersebut. Saat itu Didi menghubungi Ijal via pesan dan dalam pesan tersebut mereka berdua sepakat dengan angka bayaran sebesar Rp150.000 per harinya. Dan upah tersebut akan dibayarkan oleh Didi di hari terakhir setelah Ijal selesai mengerjakan semua pekerjaannya. Lalu, singkat cerita, datanglah Ijal ke rumah Didi. Pada awal Ijal datang, secara perlahan Didi ini langsung menjelaskan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan oleh Ijal. Dia menunjukkan dengan perlahan satu demi satu apa saja yang rusak dari rumahnya dan yang harus dirapihkan di rumahnya tersebut. Didi di saat itu mempersilahkan Ijal melaksanakan pekerjaannya setelah semuanya dia sampaikan. Ijal pun mulai bekerja. Dengan hati-hati, dia merapikan satu demi satu bagian dari rumah Didi. Dia merapikan taman-taman, memotong rumput, dan juga memperbaiki beberapa bagian rumah yang dianggap rusak. Semua pekerjaan tersebut benar-benar dilakukan sepenuh hati oleh Ijal. Bahkan ketika satu persatu pekerjaan Ijal selesai, Didi melihat sendiri bagaimana rapinya Ijal dalam bekerja. Dan bahkan Didi terlihat sangat puas dengan apa yang dikerjakan Ijal. Di saat itu, Didi yang seharusnya menggunakan jasa Ijal hanya 1 hari, malah menambah lagi menjadi 2 hari. Sehingga itu berarti Ijal harus dibayar sebesar Rp300.000. Lalu, setelah semuanya rapi, entah Didi ini baru saja pulang dari bekerja juga, jadinya dia kecapean atau gimana. Namun yang jelas, pada saat Ijal juga selesai melaksanakan tugasnya, Ijal hendak pulang dan ingin meminta upah kepada Didi. Namun justru Didi di saat itu mengatakan kepada Ijal untuk pulang terlebih dahulu. Dia meminta Ijal untuk mengambil upahnya esok hari saja. Pada saat itu, Ijal yang mengerti kemudian mengiyakan. Dia sama sekali tidak keberatan dan berencana untuk kembali besok. Karena dia pikir mungkin saja Didi belum pegang cash dan terlalu capek untuk mengambil uang ke ATM karena baru saja pulang bekerja. Lalu singkat cerita, setelah sabar menunggu, keesokan harinya, Ijal yang kebetulan sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian datang kembali ke kediaman Didi dengan maksud meminta upahnya sebesar Rp300.000 tersebut. Namun, sesampainya di sana, entah Didi ini belum ada uang sama sekali, namun yang jelas, Didi seperti mengulur-ngulur waktu. Dia meminta Ijal untuk menunggu, namun ketika ditunggu hingga beberapa waktu, Didi ternyata tidak kunjung memberikan uangnya. Lalu, ketika Ijal kembali menanyakan perihal upah tersebut, Didi malah marah-marah dan meminta Ijal untuk pulang. Yang mana hal itu jelas membuat Ijal jadi kesal. Ijal di saat itu merasa dia dipermainkan karena yang dia minta itu adalah upah atas pekerjaannya, bukan meminta uang cuma-cuma. Namun sebagai orang kecil, Ijal tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk pulang saja ke rumah. Pada saat dia berjalan pulang ke rumah, Ijal ini sebenarnya sudah merasa kesal. Dia menyimpan dendam di dalam hatinya, yang mana hal itu membuat dia menggerutu di dalam hati dan menjadi emosi. Dia sangat membenci Didi. Lalu, karena emosi yang tidak bisa tertahankan, tiba-tiba di dalam pikiran Ijal muncullah niat jahat untuk menyakiti Didi. Di saat itu sembari dia menunggu upahnya dibayar oleh Didi, namun Didi tidak ada kabar sama sekali. Dan di dalam 2 hari itu juga, Ijal terus memikirkan
bagaimana cara agar bisa membalaskan rasa sakit hatinya kepada Didi. Di saat itu dia berpikir sekalian aja barang-barang milik Didi dia rampok sebagai pengganti upahnya. Lalu tibalah pada suatu hari, Ijal secara mendadak mendapatkan ide untuk datang ke rumah Didi dan langsung membalaskan dendamnya dengan cara menghabisi nyawa Didi. Yang mana posisinya di saat itu ternyata Ijal sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya, makanya kepikiran untuk mengeksekusi Didi. Singkat cerita, tibalah di tanggal 23 Maret tahun 2024, tepatnya pada malam hari. Ijal datang lagi ke rumah Didi dengan membawa alat yang nantinya akan dia gunakan untuk melakukan aksinya tersebut. Di saat itu, dia membawa sebuah potongan besi, yaitu besi sepanjang 30 cm. Pergilah Ijal ke rumah Didi. Setibanya dia di sana, dia langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Karena dia sudah sangat hafal rumah itu selama dia bekerja di sana kemarin. Kebetulan sekali Didi memang sedang ada di rumah. Dan Ijal ketika berpapasan dengan Didi, dengan penuh rasa amarah, dia langsung melakukan penyerangan terhadap Didi dengan sebuah pukulan. Didi di saat itu kaget. Dia tidak menyangka kalau Ijal akan melakukan hal senekat itu. Lalu Didi kemudian melawan. Dia menangkis pukulan Ijal dengan sekuat tenaga. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Awalnya perkelahian tersebut menggunakan tangan kosong. Didi sempat didorong sampai ke atas kasur. Lalu mereka pun saling pukul. Ijal yang semakin kalap meraih sebuah kunci pipa besi yang dia bawa. Lalu dia menghantamkan kunci pipa besi tersebut ke arah kepala Didi hingga beberapa kali sampai Didi tersungkur. Pada awalnya dia melihat Didi ini mulai lemas karena dihantam menggunakan kunci pipa besi tersebut. Lalu karena Ijal belum puas, dia kembali menghantamkan kunci pipa besi itu sebanyak beberapa kali hingga tanpa dia sadari, Didi tewas seketika di dalam aksinya tersebut. Ketika melihat Didi yang sudah tidak bergerak, Ijal masih belum puas. Dia ingin memastikan Didi benar-benar tewas. Dia yang terbakar emosi lalu mencekik leher Didi selama 5 menit untuk memastikan lawannya tersebut tidak lagi bernafas. Setelah Didi terlihat tidak berkutik, Ijal tiba-tiba tersadar dan dia pun panik. Dia sadar kalau aksinya ini adalah aksi kriminal yang sudah sangat kelewatan. Lalu mulailah ketakutan menghampiri pikirannya. Di saat itu dia panik, dia takut ketahuan. Lalu kemudian langsung memikirkan aksi selanjutnya. Di saat itu, Ijal memilih untuk pulang ke rumahnya dan meninggalkan jasad Didi tergeletak di rumah tersebut. Ijal pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil sebuah cangkul. Selang beberapa waktu, Ijal mengambil sebuah cangkul di rumahnya. Dia pun kembali lagi ke rumah Didi. Lalu mulai berpikir di mana dia akan menguburkan jasad Didi tersebut. Lalu Ijal kepikiran untuk menggali lantai di dalam rumah Didi. Tanpa berlama-lama, dia pun langsung menggali lubang tepat di dekat ruang dapur. Dia membongkar 4 buah keramik di lantai dengan luas 80 cm. Lalu dia menggali lubang sedalam kurang lebih 50 cm atau setengah meter. Di saat itu dia tanpa lelah terus menggali. Di dalam pikirannya dia mulai kalut. Dia sadar apa yang dia lakukan ini akan menjadi bumerang tersendiri buat hidupnya. Lalu setelah beberapa saat, lubang tersebut pun dirasa cukup untuk memasukkan tubuh Didi ke dalamnya. Ijal setelah itu langsung menyeret tubuh Didi dan memasukkan tubuh Didi dengan posisi duduk telungkup di dalam lubang yang dia gali. Lalu dilanjutkan dengan mengubur jasad tersebut. Setelah jasad itu terkubur dengan rapi, Ijal kembali memasang keramik yang telah dia bongkar dengan adukan semen yang ada, sehingga lubang tempat dia mengubur Didi ini kembali terlihat rapi. Dan saking rapinya, kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah itu pun sepertinya tidak akan menyangka kalau di lantai dapur rumah tersebut ada jasad yang telah dikubur. Ya, keahlian Ijal memang tidak bisa diragukan. Dia adalah seorang tukang yang sangat rapi dalam melakukan pekerjaannya. Proses menggali sampai dengan mengubur jasad Didi itu dilakukan oleh Ijal hanya dalam waktu sekitar 3 jam saja. Dan di saat itu, tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan
Subuh hari, setelah dia beres dan merasa semuanya aman, barulah Ijal mengincar hal-hal yang mungkin dirasa bisa dia gunakan atau dia jarah di dalam rumah tersebut. Yang pertama dia incar adalah dokumen-dokumen penting dan juga barang-barang berharga milik Didi seperti sertifikat HGB, AJB tanah, STNK, BPKB, dan mengambil 2 motor berjenis Honda Supra dan Yamaha XSR. Tidak lupa juga dia mengambil handphone milik Didi, yaitu handphone Android bermerek Samsung, serta dompet Didi yang berisikan uang Rp100.000. Setelah semuanya dirasa cukup, Ijal lalu kabur, membawa semua barang-barang berharga milik Didi. Lalu, karena dia yakin nantinya aksinya ini bakal ketahuan, dia akhirnya merencanakan pelarian. Tapi sebelum itu, dia menjual motor-motor milik Didi, yaitu motor Honda Supra dengan harga Rp5 juta. Dan setelah itu, barulah Ijal kabur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ada satu hal yang Ijal lupa, yaitu dia tidak membuang semua alat-alat bukti ketika dia mengeksekusi Didi. Semua alat-alat yang dia gunakan itu dia tinggalkan di rumah Didi, yang mana hal tersebut jelas saja akan mudah bagi polisi untuk melacak siapa pelaku di dalam aksi ini, karena sidik jari Ijal tertinggal di setiap peralatan yang ada di lokasi. Di dalam pelariannya, setelah dia menjual Honda Supra milik Didi, Ijal lari menggunakan sepeda motor Yamaha XSR dengan nomor polisi AD6161NN berwarna hitam. Di saat itu dia membawa motor tersebut ke rumah kosong milik orang tuanya. Saat ditanyakan oleh keluarganya, itu motor siapa? Ijal tiba-tiba menjawab dengan nada marah. Ijal di saat itu mengatakan kepada orang rumahnya untuk diam saja. Jangan bertanya dan jangan ceritakan kepada siapapun kalau dia sedang menyimpan sebuah motor Yamaha XSR di rumah mereka. Keluarganya di saat itu sampai takut karena Ijal mengancam. Ijal mengatakan kalau tidak mau sesuatu terjadi, lebih baik kalian diam. Dan di saat itu, keluarganya memilih untuk bungkam. Lalu setelah Ijal mengantongi uang yang cukup banyak, dia pun mulai melakukan pelarian dengan pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu demi bisa bersembunyi. Lalu di samping itu, hingga beberapa hari kemudian, Didi di saat itu ditanyakan oleh para rekan kerjanya karena sudah lama tidak masuk kerja. Rekan-rekan kerjanya bertanya-tanya, kemana Didi pergi? Sudah berhari-hari, Didi tidak ada kabar sama sekali dan mereka merasa khawatir dan ini sangat aneh. Lalu akhirnya, rekan-rekan kerja Didi kemudian menanyakan hal ini kepada pihak keluarga Didi. Lalu pihak keluarga merasa kaget karena mereka juga tidak mendapatkan kabar apapun dari Didi. Dan mereka tidak menyangka kalau Didi hilang begitu saja dan tidak masuk kerja. Lalu pihak keluarga pun akhirnya mendatangi rumah Didi di kompleks perumahan Bumi Citra Indah. Saat itu pihak keluarga tidak menaruh curiga apapun karena melihat kondisi di sekitar rumah yang masih terbilang rapi dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Namun mereka tidak bisa menemukan keberadaan Didi. Mereka bertanya-tanya, kemanakah Didi pergi? Setelah itu, pihak keluarga memilih untuk pulang dan menunggu kabar dari Didi. Handphone Didi pun tidak bisa dihubungi, dikirimi chat, tidak terkirim, ditelepon juga tidak aktif. Akhirnya, keluarganya pun menunggu esok hari. Mereka berencana untuk datang kembali ke rumah Didi. Ketika keesokan harinya, untuk kedua kalinya, pihak keluarga datang ke rumah Didi. Mereka memaksa masuk dengan menggunakan kunci duplikat. Di dalam rumah, mereka melihat ada sedikit hal yang janggal, yaitu spray kasur milik Didi yang terpotong di bagian atasnya. Selain itu, motor milik Didi pun, yaitu Honda Supra berwarna hitam hijau bernomor polisi D6591KB dan juga Yamaha XSR berwarna hitam dengan nomor polisi AD6161NN itu tidak ada di sana. Merasa ada yang janggal, selanjutnya pihak keluarganya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mereka membuat laporan di Polres Cimahi pada Selasa tanggal 30 Maret tahun 2024. Tim penyidik dari Satreskrim Polres Cimahi dibentuk dengan melibatkan personel dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, yang mana mereka di saat itu ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan Didi. Polisi di saat itu mendatangi rumah Didi pada hari Sabtu tanggal 6 April tahun 2024. Saat dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan petunjuk yang mengarah kepada hilangnya Didi.
Bahkan rekaman CCTV di sekitar rumah juga tidak ada. Namun polisi sangat mencurigai tentang spray yang terpotong dan juga 2 sepeda motor yang hilang. Di saat itu pihak kepolisian memperkirakan telah terjadi aksi pencurian atau justru perampokan. Tetapi karena Didi tidak ada di rumah, hal ini tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan. Bisa saja kedua motor tersebut dibawa oleh Didi atau sudah dijual oleh Didi. Lalu di hari itu polisi tidak bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi. Tibalah keesokan harinya, tepat di hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari tetangga Didi, yang mana tetangganya itu mengatakan kalau terakhir kali dia melihat Didi di rumah tersebut dengan seorang tukang kebun yang bernama Ijal. Lalu pihak kepolisian pun mencari tahu siapa Ijal ini. Rencananya pihak kepolisian ingin mendatangi Ijal untuk dimintai keterangan. Namun saat polisi hendak mendatangi kediaman Ijal, ternyata polisi mendapatkan informasi kalau Ijal telah menghilang dan sudah beberapa hari dia tidak ada di rumah. Yang mana ketika diperiksa di rumahnya, benar saja Ijal tidak ada di sana dan pihak kepolisian pun merasa curiga dengan Ijal. Lalu pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Ijal. Hingga beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 April tahun 2024, polisi akhirnya mendapatkan informasi bahwa Ijal terdeteksi di sebuah tempat tengah dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan motor. Namun yang membuat aneh, di saat itu, Ijal sempat ditanyai oleh seseorang mengenai statusnya dia yang sedang dicari oleh polisi. Dan di saat itu, Ijal ternyata menghindar dan dia malah kabur ke daerah desa Cipatik. Polisi pun semakin yakin kalau Ijal terlibat di dalam kasus ini dan polisi akhirnya melakukan pengejaran. Singkat cerita, berbekal informasi tentang lokasi Ijal melarikan diri ke Cipatik, polisi langsung bergegas ke lokasi tersebut. Namun saat dilakukan penyisiran ke lokasi, lalu pihak kepolisian masih belum menyerah. Pihak kepolisian masih mencari tahu di mana Ijal bersembunyi. Hingga singkat cerita, di hari pertama Lebaran Idul Fitri atau pada hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024 sekitar pukul 4 sore, polisi kembali mendapatkan informasi bahwa Ijal sempat menelpon keluarganya dengan menggunakan handphone milik kakak iparnya yaitu Susanti. Saat menelpon itu, Ijal menyampaikan bahwa Didi sudah meninggal dunia, yang mana hal itu membuat pihak keluarga merasa bingung karena Ijal tidak berbicara secara detail kenapa Didi meninggal. Karena di saat itu, Ijal terdengar panik dan hanya menyebutkan nama Didi yang sebenarnya tidak ada hubungan apapun dengan keluarganya. Lalu, tiba-tiba, sambungan telepon itu pun terputus. Maka dari itu, pihak keluarga yang mendengar keterangan dari Ijal langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Hari demi hari berlalu, lalu tiba di hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Polisi yang masih mencari keberadaan Ijal akhirnya mengetahui kalau Ijal sudah berada di Jakarta. Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2024, polisi yang tidak ingin Ijal kembali lolos akhirnya langsung melakukan pengejaran yang mana diketahui posisi Ijal sudah berpindah ke wilayah desa Cipeyem, kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Bisa dibayangkan ya sobat, dalam satu hari itu Ijal bisa menuju ke Cianjur dari Jakarta. Di lokasi desa Cipeyem itulah polisi akhirnya berhasil mengamankan Ijal. Di saat itu Ijal ditangkap tanpa perlawanan. Polisi langsung membergol Ijal dan membawa Ijal untuk keperluan interogasi. Lalu di saat Ijal diinterogasi, dia sama sekali tidak melawan dan tidak melakukan pembelaan apapun. Dia kooperatif mengakui perbuatannya. Di saat itu, polisi juga menanyakan kepada Ijal di mana dia membuang jasad Didi. Dan Ijal pun menjawab kalau dia sudah menguburkan jasad Didi di dalam rumah Didi sendiri, yang mana liang kuburnya itu ada di lantai dapur. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pun membawa Ijal ke rumah Didi untuk menunjukkan di mana letak Ijal menguburkan Didi. Sesampainya di sana, Ijal pun langsung menunjukkan lokasi lubang tempat dia mengubur Didi. Tanpa berlama-lama petugas langsung menggali kuburan dalam rumah tersebut. Polisi cukup kaget karena lokasi lubang tempat Ijal mengubur jasad Didi itu sangat rapi, seperti tidak dibongkar sama sekali.
Lalu polisi pun langsung membongkar lubang tersebut. Dan benar saja, dalam lubang itu ada jasad Didi yang sudah membusuk. Pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi jasad Didi untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit demi keperluan otopsi. Singkat cerita, setelah terbukti bersalah, Ijal pun langsung diproses dan mendekam di sel tahanan Satuan Reskrim Polres Cimahi. Dia dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang eksekusi berencana. Dan Ijal mengakui dia memang berencana menghabisi nyawa korbannya 2 hari sebelumnya. Dan Ijal terancam mendapatkan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Sementara itu, jasad dari Didi selesai diotopsi di RS Bayangkara Sartika Asih, Cisereh, Regol, Kota Bandung. Jasadnya setelah itu diserahkan kepada keluarga, dan keluarga menguburkan jasad pria yang belum berkeluarga tersebut di kampung halaman orang tuanya, yaitu di Sragen, Jawa Tengah pada tanggal 17 April tahun 2024. Itu dia sobat, kisah dari Didi, seorang pria bujangan yang malang nasibnya karena tidak membayar upah dari pekerjanya dan dia harus berakhir di tangan pekerjanya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?